Nah, baik, pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan, apa dalil kita mengucapkan sayyiduna pada saat membaca sholawat? Nah, termasuk membaca tasyahud, tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang pertama, Allah Ta'ala dalam surah Nur itu menyatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dan. Jangan kalian jadikan seruan, panggilan kepada Rasulullah di antara kalian itu seperti panggilan sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lain. Yalah, mau kita lawan kawan. Woi. Woi. Rehan. Woi, Sopwan. Woi Jua. Nah, itu kawan. Yang ngaran Aksan. Oh, Aksan. Ikrul, Ikrul. Jadi jauh, Krul, Krul. Nah, itu. Kalau dengan Rasulullah kada boleh gitu. Bekuciak kada boleh. Nah, menggandah rumah sidin kada boleh. Jadi tidak sama panggilan dengan sesama kita dengan panggilan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil pertama. Nah, dulu ada memang begini, ada kelompok pihak yang berpendapat bahwa mengucap salawat kepada Nabi itu ya seperti persis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ceritanya begini, dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ka'ab bin Ujrah, nama sahabatnya Ka'ab bin Ujrah berkata, qulna ya Rasulullah qad 'alimna salam, kami sudah tahu bagaimana mengucap salam kepada engkau. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Aba Qasim, dan seterusnya. Fa kaifa salatu alaik, tapi bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Nah, lalu Nabi kita mengatakan, qulu, katakan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, hadisnya ini riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kata pihak-pihak yang mengatakan ini salawat Nabi mencontohkan tidak mengucapkan sayyidina, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Nah, ini Rasulullah memperlakukan dirinya. Rasulullah melakukan dirinya, ya Rasulullah tidak memuji-muji dirinya dengan mengatakan wa ala ali sayyidina. Wong beliau sayyidnya masuk mengatakan saya adalah sayyidina. Kurang pas. Ya kan? Perkenalkan, nama saya Ustadz Wahyudi. Cocok enggak? Tidak. Masa kita menamakan diri kita Ustadz? Tapi kalau orang lain manggil kita Ustadz, tafadhal. Perkenalkan, saya guru Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Wahyudi Ibnu Yusuf. Oh, pantas tidak? Ya enggak pantas. Tapi kalau orang mau menggelari begitu, ya lihat keadaannya. Kalau yang pantas, sematkan. Kalau enggak pantas, jangan. Nah, tapi bahwa Nabi kita itu sayyid, itu tidak ada khilaf. Makanya ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kita pernah mengatakan begini, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya itu adalah penghulunya, pemimpinnya anak cucu Adam pada hari kiamat. Nah, pihak-pihak yang menolak mengatakan sayyiduna,
pada sholawat dan tasyahud di dunia sekarang ini, katanya begini, karena hadis itu menyebutkan yaumul qiyamah. Ada lagi dalilnya. Jadi kata mereka, Nabi itu mengatakan betul, ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin anak cucu Adam. Tapi di hari kiamat. Karena Nabi kita mengatakan yaumul qiyamah. Lafadznya memang begitu dalam riwayat Imam Muslim. Nah, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim, kata beliau, ma'annahu sayyiduhum fid dunya wal akhirah. Padahal Nabi kita itulah sayyid, pemimpin manusia, fid dunya wal akhirah. Nabi kita itu pemimpin sayyid baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kenapa kok Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah? Kenapa Nabi tidak mengatakan ana sayyidu waladi Adam fid dunya wal akhirah misalkan? Jawabannya karena sudah jelas Nabi kita itu memang sayyid. Fid dunya beliau itu sayyid. Jangankan Nabi kita, ya, jangankan Nabi kita, yang bukan Nabi pun beliau akui sebagai sayyid. Misal dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, ya, akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, kata Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar bersama Hasan, cucu beliau. Fasa'ida bihi ala mimbar. Hasan namanya anak-anak itu naik ke atas mimbar kayak Abdullah tuh. Ya, macam-macam ya, kemana-mananya. Karena jiwa kekanakan. Nabi sedang sujud saja, sedang sujud tuh, Hasan naik ke punggung Nabi. Ya, Nabi nggak marah. Jadi harus dimaklum kalau ada anak-anak pas pengajian begini ribut kesana kemari. Itulah anak-anak. Memang dunianya anak-anak. Ya termasuk santri yang masih anak-anak gitu kan, pengajian ya, gambar Ultraman ribut segala macam. Namanya juga anak-anak. Fasa'ida bihi ala mimbar, kemudian naik. Ya, si ala. Faqala atau Nabi fasa'ida bihi, Nabi menaikkan dia ke atas mimbar. Maaf, ini fasa'ida bihi, Nabi menaikkan dia ke atas mimbar. Faqala, lalu Nabi mengatakan ibni hadza sayyidun. Anak saya ini sayyid. Jadi orang Arab itu menyebut cucu juga anak. Sebagaimana orang Arab menyebut paman itu juga ayah. Itu kebiasaan orang Arab. Jadi kalau dalam Quran disebut bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu membuat patung, itu ada pendapat lain mengatakan itu bukan ayah tapi paman. Pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibni hadza sayyidun, kata Nabi ini, anak saya ini, maksudnya cucu saya, yakni Hasan bin Ali, ini adalah sayyid. Lalu Nabi mendoakan wala'allahu ayyusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Mudah-mudahan Allah menjadikan dia itu nanti mengislah, mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Dan wujud memang mukjizat Nabi ini, nanti setelah wafatnya Imam Ali diangkatlah Hasan sebagai khalifah kelima. Kemudian dari pihak Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan itu menginginkan kekuasaan. Nah, akhirnya kekhilafan itu lalu bentrok kaum muslimin, lalu supaya untuk mendamaikan itu kekhilafahan diserahkan oleh Imam Hasan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, setelah itu berdamailah kaum muslimin. Itu adalah berkat doa Nabi, la'alallahu ayyusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Kemudian ada lagi yang disebut sayyid. Tadi itu hadis riwayat Imam Bukhari. Lamma nazalat Banu Quraidah ala hukmi Sa'din. Ketika Bani Quraidah, ini orang Yahudi tinggal di Madinah, lalu melanggar perjanjian. Lalu Nabi memutuskan vonisnya itu ditentukan oleh Sa'ad ibnu Mu'az. Sa'ad ibnu Mu'az itu yang menjadi ahlu nusrahnya Rasulullah ketika di Madinah, yang menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Sa'ad bin Mu'az ini wafat, disebutkan dalam hadis Bukhari, ihtazzat arsyur rahman, bergetar arsy ar-rahman. Jadi karena dia menolong agama Allah, jadi ahlun nusrah li da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ihtazzat arsyur rahman li mauti Sa'd ibn Mu'az, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Nah, Rasul memerintahkan, mengutus Sa'ad bin Mu'az ini untuk
menghukum Bani Quraidah. Nah, ketika dia datang, ya, lalu Rasulullah memanggil. Nah, dia datang dengan untanya, lalu Rasulullah mengatakan begini kepada kaumnya. Ya. Sa'ad bin Mu'az ini juga pimpinan Bani Abdul Ashhal, kepala suku. Apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum. Qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian, sambutlah pemimpin kalian. Nah, di sini juga menunjukkan berdiri menyambut orang saleh, orang alim sebagai takzim wa takrim kepada mereka. Padahal kita asalnya duduk itu tidak dilarang. Karena Nabi memerintahkan ya kepada sukunya Sa'ad bin Mu'az, yakni Bani Abdul Ashhal, untuk qumu ila sayyidikum. Berdiri kalian untuk menyambut kedatangan pemimpin kalian. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan Sa'ad bin Mu'az dengan sebutan sayyid. Nah, jadi kesimpulannya Pak, kalau terhadap Hasan bin Ali Nabi menyebut ibni hadza sayyidun. Terhadap Sa'ad bin Mu'az Nabi mengatakan qumu ila sayyidikum. Ya, padahal mereka bukan Nabi. Nah, tentu lebih utama jika kita menyebut Nabi dengan panggilan yang memuliakan beliau sebagai bentuk takzim wa takrim kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk adab kita kepada Rasulullah dengan menyebutkan beliau dengan sayyiduna, ya kan, pemimpin kami. Nah, memang ada satu riwayat Imam Abu Dawud yang nanti ini sering dipahami tentang larangan menyebutkan sayyid. Abu ya bacakan biar lengkap ya. Hadatsana Musaddad, yang belajar mustalah hadis, hadatsana berarti yang membaca siapa? Muridnya apa gurunya? Gurunya. Gurunya membacakan hadis. Hadatsana Musaddad. Jadi Musaddad itu gurunya. Haddatsana Bishrun yakni Ibnu Mufaddal, haddatsana Abu Maslamah Sa'id ibnu Yazid an Abi Nadrah an Mutarrif qala abi, berkata ayah saya, intalaqtu, saya itu pergi fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai delegasi utusan dari Bani Amir menemui Rasulullah. Fakulna, lalu kami, ya, rombongan Bani Amir itu berkata kepada Rasulullah, anta sayyiduna. Nah, ini jelas mana? Ketika itu kami mengatakan, ya Rasulullah, anta sayyiduna. Wahai Rasulullah, engkau pemimpin kami. Faqal, Nabi lalu menjawab, as-sayyidu Allah. Sayyid, pemimpin itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi saya itu tidak berkenan disebut sebagai sayyiduna, anta sayyiduna. Qulna wa afdaluna fadlan, engkau orang yang paling utama di antara kami. Wa a'zamuna taulan, orang yang paling agung di antara kami. Faqala lalu Rasulullah kita mengatakan, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakumus syaitan. Jadi simpan kata-kata kalian atau sebagian kata-kata kalian itu, jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, tapi kata para ulama, hadis ini bukan melarang untuk mengatakan sayyid kepada Rasulullah. Hadis ini hanya menyampaikan jangan berlebihan sampai mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menganggap Nabi itu sebagai Tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani. Nah, itu maksudnya. Karena kalau ini larangan, sementara Rasulullah mengatakan kepada cucu beliau, ibni hadza sayyidun. Terhadap Sa'ad bin Mu'az beliau mengatakan, qumu ila sayyidikum. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pertentangan, tapi ini maksudnya, jadi jam'u istilahnya ini, di jam'u ya, ini hadis ini tidak boleh kalau statusnya sampai pengkultusan. Tapi kalau memuliakan, ya takzim, itu tidak masalah. Nah, itu kalau di luar sholat. Bagaimana kalau dalam sholat? Kan sholawat ada sholawat, kemudian ada
ya tadi salawat, baik salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jawabannya hadis-hadis tadi itu berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ada kitab mazhab Syafi'i, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Asnal Matalib disebutkan, qala Ibnu Zahirah al-afdalu al-ityanu bil labdi siyadah, yang utama ya ketika tasyahud akhir itu adalah membaca as-siyadah. Siyadah tadi sayyidina atau sayyidun, kama sarraha bihi jam'un, sebagaimana dijelaskan oleh jam'un, ya sekelompok ulama, Afdal Jalal al-Mahalli, yang itu difatwakan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli jaziman bihi, dengan tegas mengenai hal ini. Li'anna fihil ityan bima umirna bihi wa ziyadatul ikhbar wal waqi' alladhi huwa adabun fahu afdalu min tarkihi, karena itu bagian dari adab kepada Rasulullah dan itu lebih utama daripada meninggalkannya. Naam. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juga demikian. Nah, tapi ada tambahan. Ya. Tambahan bantahan terhadap pihak-pihak yang menganggap itu bid'ah. Ada pihak yang mengatakan baca sayyiduna boleh, silahkan di luar sholat, tapi kalau di dalam sholat jangan, kata mereka begitu. Karena apa? Ada hadis yang melarang. Hadisnya bunyinya begini, la tusayyiduni fis shalah. Apa hadisnya? La tusayyiduni fis shalah. La tusayyiduni fis shalah. Jadi kalau maunya mereka itu diterjemahkan dengan jangan engkau menjadikan aku pemimpin dalam sholat dengan mengucap sayyiduna. Nah, tapi pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj ini karangan Imam Nawawi, hadis ini fabatilun, hadisnya yang batil, la aslalahu, tidak jelas asal usulnya. Jadi kalau hadis disebut tidak jelas asal usulnya, itu berarti hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat, hadis palsu. Dan tadi Abu Ya sudah cari di 43 kitab hadis melalui aplikasi Maktabah Syamilah, kita masukkan kata tusayyiduni, itu tidak ditemukan. Ya, mau Matan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Mustadrak Imam Al-Hakim, ya, Sunanul Kubra Al-Baihaqi, 43 kitab hadis kita sudah cek, kita tidak temukan kata tusayyiduni. Ini satu, berdasarkan penelusuran. Jadi untuk menjawab pertanyaan antum nih, makanya tadi wirid subuhnya wirid pendek, langsung pulang. Karena kepikir menjawab pertanyaan antum, langsung mencari. Jadi kalau antum tinggal menikmati sambil ngantuk-ngantuk, ya jangan begitulah, gitu ya. Nah, yang kedua, hadis ini secara ilmu sharaf juga tidak tepat. Karena kalau jangan jadikan pemimpin itu harusnya janganlah tusayyiduni kalimatnya, tapi la tasuduni, dari kata sada yasudu. Nah, itu. Jadi ini secara susunan penggunaan lafaz Arabnya itu tidak benar dan tidak mungkin Nabi kita itu salah. Karena beliau itu jawami'ul kalim, beliau itu fasih dalam berbahasa, pilihan katanya terpilih, ringkas, padat, jelas, luas maknanya. Nah, itu namanya jawami'ul kalim. Nah, jadi tidak mungkin Nabi salah menggunakan istilah. Tapi kenyataannya dalam hadis ini disebutkan la tusayyiduni fis shalah. Nah, harusnya yang tepat gimana? La tasuduni fis shalah. Jadi secara ilmu sharaf ini hadis ini bermasalah, ya. Fihi muskilah. Maka disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fabatilun la asla lahu. Lalu kemudian terakhir, kalau begitu kenapa kok azan tidak pakai sayyiduna? Tadi kan tasyahud sudah disebut nama, kita menyebut nama beliau, kita minimal mencantumkan sayyiduna. Kalau mau lengkap habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin. Kemarin Zaid itu lebih panjang lagi itu, Masya Allah. Ya.
Sebelum menyebut nama Nabi Muhammad panjang lagi gelar-gelar beliau disebut. Nah, kenapa kok kemudian di azan tidak ditambahkan Sayyiduna? Nah, kami cek di sejumlah kitab, khususnya kitab mazhab Syafi'i, sunnah juga. Ya, sebagaimana penjelasan-penjelasan tadi, di dalam salawat sunnah, di dalam tasyahud akhir sunnah, dalam azan pun sunnah. Jadi kalau antum mau azan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, ya, Ridwan azan begitu. Boleh, Wan. Bahkan sunnah. Jadi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Cuma enggak biasa saja. Dan kalau enggak paham masyarakat bisa dianggap bid'ah. Padahal sejumlah kitab itu disebut sunnah. Jadi misalkan azan mau begitu, monggo. Ya, tapi tidak dianjurkan. Nanti gempar dunia persilatan. Ya, tapi secara hukum boleh. Gitu. Jadi secara hukum di kitab-kitab mazhab Syafi'i disebutkan sunnah juga, afdal juga azan menambahkan lafaz sayyiduna. Ya, kalau azan sayyidana kan, wa asyhadu anna, kan ada anna, ya, harfu taukid, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Kalau langsung kan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rasulunya itu isim anna, makanya rasulu marfu dengan tanda dhammah. Jadi sayyidana Muhammadan Rasulullah. Wallahu ta'ala alam bisawab.